Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pecinta akuarium air laut ya, khususnya dimanapun Anda berada, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan kemudahan ya dalam segala urusannya. Baik, kali ini saya akan coba sharing ya, bagaimana mengatasi kebocoran di pipa sump filter ya, baik itu yang input ataupun output dari tank. Jadi tidak sedikit ya, kadang-kadang kita menemukan masalah pada saat kita memasang pipa ini, yaitu adanya kebocoran. Nah, itu akan menimbulkan banjir ya, misalnya di rumah kita. Nah, ini langsung saja ya kita lihat. Ini adalah bagian dari sump filter yang masuk ke tank. Di sini sahabat semuanya, ini ada beberapa yang menggunakan sambungan ya, sambungan atau bengkokan. Nah, biasanya yang terjadi kebocoran ini yang berisiko yaitu adalah titik-titik yang adanya tekanan gitu ya. Kayak di sini salah satu contohnya. Nah, ini bagian ini khusus ini karena dia ada pressing, tekanan nanti air dari atas ya, dan dikhawatirkan dia lepas ya. Nah, untuk bagian ini kita berikan lem paralon. Nah, sementara untuk sambungan yang lain ini dan yang itu, kita hanya cukup menggunakan ini aja, seal tip ya, seal tip. Nah, ini seal tip, ini juga seal tip sih ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian output ya dari pipa ini. Nah, ini outputnya ya. Di bagian output ini sama ya. Jadi yang bagian bawah ini saya pakai lem paralon ya, seal tip juga sih ya, seal tip dan lem paralon. Kalau ini seal tip, ini seal tip ya. Nah, kemudian kenapa seal tip dan tidak semuanya pakai lem paralon? Nah, karena kalau untuk semuanya kita pakai lem paralon di setiap sambungan, nah itu akan sangat memudahkan kita pada saat proses pembentukan saluran ya, karena dikhawatirkan mungkin nanti pipanya terlalu panjang dan tidak bisa kita atur ya. Kita bisa atur ketinggiannya, kemiringannya juga, supaya posisinya ini proporsional ya, supaya proporsional. Nah, sahabat, ada satu titik di sini ya, yang saya lebih perhatikan, yaitu titik dimana keluarnya air dari tank. Nah, kenapa demikian? Karena di sini terjadi tekanan yang kuat ya. Nah, tekanan kuat ini dikhawatirkan dia lepas gitu kan kalau hanya menggunakan seal tip. Nah, ini pertama kan di dalamnya itu seal tip. Nah, samalah ini juga seal tip ya, sambungan yang lain. Cuma bagaimana caranya untuk menghindari atau mengatasi kebocoran di bagian ini ya, bagian sambungan keluarnya tank. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, akan saya coba review ya. Oke, saya akan langsung peragakan sebentar. Jadi yang dibutuhkan apa aja? Ini simple ya. Ya, kita gunakan hanya ini aja nih. Sealant silikon atau lem kaca. Ini lem kaca ya. Jadi caranya langsung aja ini dilapisi ya, kita lapisi. Oke. Kita lapisi. Nah, ini yang pertama, celah ini ya, ini harus dicor, kalau orang sini bilang dicor. Jadi ini harus
harus masuk ya ke pori-pori ini, antara sambungan ini. Jadi ini ditekan dulu sekuatnya kita. Nah, oke, ini juga, ini semuanya ya. Jadi diusahakan ini pori-porinya terisi ya, terisi. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau si pori-pori ini sudah terisi, nah barulah kita ratakan ya. Jadi kita ratakan antara pipa atau sambungan pipa yang satu dengan yang lain. Kita ratakan. Tipis saja ya, sahabat semuanya. Ini nggak perlu tebal. Yang pasti nanti peruntukannya setelah ini kering, dan itu sela-sela antara sambungan itu tercukupi, maksudnya terisi. Nah, ini dia akan ngepres, biasanya ngepres. Nah, jadi kalaupun nanti ada tekanan atau apa, nanti biasanya dia akan kuat. Ini lebih kuat ya, ngepres. Nah, ini jadi semua ini diratakan dengan silen ya. Nah, ini mungkin itu ya. Nah, ini satu saja. Ini boleh dilihat. Nah, ini tipis aja ya. Nah, tipis, nggak usah tebal. Nah, oke, tipis aja ya. Nah, itu seperti ini. Nah, nanti ini juga kegunaannya kenapa ini tidak dipatenkan. Nah, ini untuk mempermudah daripada nanti suatu saat kita misalnya pindah rumah atau apalah, kita pindahkan akuarium, ini untuk mempermudah melepas daripada pipa ini ya. Nah, ini jadi ini tinggal kita pakai pisau aja, kita angkat, baru kita bisa lepas ya. Kalaupun enggak kan, ini di sini kan tidak ada lem ya, tidak ada lem, cuman tadi yang bawah itu. Nah, ini bisa dicabut, jadi mempermudah ya untuk proses bongkar. Nah, itu mungkin sahabat semuanya, sharing hari ini, itu bagaimana caranya menghindari kebocoran atau mengantisipasi terjadinya kebocoran di pipa. Baik, sahabat semuanya, tetapi ini tidak menutup nanti teman-teman apakah mau setiap sambungan ini menggunakan silen. Nah, itu silahkan saja. Ataupun yang bagian sambungan yang dicurigai kira-kiranya terjadi kebocoran lah gitu ya. Nah, sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai sharing aja ya. Apabila ada kritik, saran ataupun masukan, silahkan di kolom komen ya. Oke sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.